Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-82, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang dimaksud adalah pembenaran yang disertai keyakinan bahwa kitab-kitab Allah hak dan benar. Kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah azza wa jalla yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya kepada umat-umat yang turun padanya kitab tersebut. Diturunkannya kitab merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya karena besarnya kebutuhan hamba terhadap kitab Allah. Akal manusia terbatas, tidak bisa meliputi rincian hal-hal yang dapat memberikan manfaat dan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Cakupan iman pada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah harus mencakup 4 perkara, yaitu yang pertama, mengimani bahwa turunnya kitab Allah tersebut benar dari sisi Allah Ta'ala. Kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya seperti Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Ketiga, membenarkan berita-berita yang benar yang disebut di dalamnya, yakni berita-berita yang bukan hasil pengubahan dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Keempat, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dimansuk atau dihapus. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaih. Dan kami telah menurunkan padamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat kelima ayat 48. Maksud muhaimin adalah Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan benar atau tidaknya apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Berdasarkan hal ini, maka tidak dibolehkan mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu kecuali yang benar dan diakui oleh Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu semuanya mansuk atau dihapus dengan turunnya Al-Quran yang telah Allah jamin keasliannya, karena Al-Quran akan tetap menjadi hujah bagi semua makhluk sampai hari kiamat kelak. Dan sebagai konsekuensinya tidak boleh berhukum dengan selain Al-Quran dalam kondisi apapun, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 59. Setiap Rasul memiliki kitab. Setiap Rasul memiliki kitab. Dalilnya dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat ke-57 ayat 25. Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap rasul memiliki kitab, namun kita tidak mengetahui seluruh kitab, kita hanya mengetahui sebagiannya, seperti Suhuf Ibrahim dan Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita mengimani setiap kitab yang diturunkan kepada para rasul. Jika
kita tidak mengetahuinya, maka kewajiban kita adalah beriman secara global. Faedah iman pada kitab Allah. Iman pada kitab Allah akan membuahkan faedah yang agung diantaranya, yaitu yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Kedua, mengetahui hikmah Allah Ta'ala mengenai syariat-syariatnya, di mana Allah telah menurunkan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat kelima ayat 48. Ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab sebagai pedoman dan petunjuk. Itulah tadi teman-teman materi ke-82, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.